Film kali ini itu bagus banget bro, menceritakan sebuah mobil camper van tua yang dirasuki oleh roh seorang psikopat yang dahulu memilikinya. Ceritanya mind blowing banget lah pokoknya, jadi langsung aja ke alur filmnya. Nah, di awal film, ada seorang bocil tuh yang sedang naik sepeda. Dan dia pun lewat ke sebuah mobil camper van. Dan dia pun denger tuh, kalau di dalam mobil seperti ada suara. Dia penasaran dong sama suara tersebut. Tapi pas dia masuk ke dalamnya, ya kalian lihat sendirilah adegan berikutnya. Besok paginya, kita diperlihatkan tuh sebuah keluarga besar, yang mana mereka mau bertamasya untuk merefresh Babatok yang sudah sangat jangar kacida. Dan muncullah tuh seorang ibu yang nanyain anaknya, yang mana anak tersebut ternyata adalah anak yang sama yang semalam masuk ke dalam camper van tersebut. She was just looking for her son. I guess he didn't come home last night. Hope she finds him. That's my girl. Keluarga besar ini akhirnya memulai perjalanannya bro. Nah sepertinya mereka juga punya sedikit masalah. Nah kita kesampingkan dulu lah ya masalah mereka. Karena di adegan berikutnya akan menjadi awal teror bagi mereka. Nah di tengah jalan AC mobil nampaknya sedikit rusak bro. Lalu mereka mencoba membuka jendela, namun jendela juga rusak. Dan akhirnya salah satu jendela berhasil dibuka. Radio juga terlihat muter sendiri tuh semau dia. Dan saat Olivia meletakkan tangannya di kusen jendela, jendela pun tiba-tiba tertutup sendiri, seperti ingin mencelakai Olivia. Perjalanan sekarang nampaknya lancar-lancar aja nih. Namun si Jay terlihat sedikit berulah dengan terus melirik si ayah dan diberitahu oleh kakaknya cobalah sedikit untuk menghargai ayahnya. Si Jay tentunya nggak mau karena punya sedikit masalah guys. Dan ayah mereka pun menghentikan perjalanannya karena dia melihat sebuah mobil yang sepertinya membutuhkan bantuan. Saat mereka turun dari mobilnya, orang yang punya mobil kelihatannya nggak ada tuh. Namun ternyata mereka ada. Dan si Abah berkata kalau mereka hanya ingin membantunya. Terima kasih lah tuh dua orang tersebut sama si Abah. Ya intinya si Abah ngajak mereka untuk numpang ke mobilnya. Dan mereka pun setuju. Karena ya ngapain juga kan mereka nggak ulang tarik di sana. You sure your family doesn't mind? Nah, dua orang ini kan ikut numpang tuh sama mereka. Namun keanehan berikutnya, pas si Sam ikut ke WC, tiba-tiba dia melihat sebuah rambut menggenang di wastafel mobil tersebut. Si Sam cewek tomboy juga merinding dong pasti ngeliatnya. Tapi pas si Mark kemudian masuk ke WC tersebut, tiba-tiba rambutnya hilang coba. Si Mark kemudian kenalan tuh sama si Olivia. Dan akhirnya mereka masuk ke belokan pertama. Namun si Abah kelihatan gak yakin. Dan meminta si Steve buat ngasih dia peta. Di dalam dashboard juga terlihat tuh orang yang punya mobil tersebut sebelumnya. Dan si Abah kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah dia melihat papan jalan sama dengan tulisan yang ada di peta. That's the one, baby. That's what we've been looking for. Everybody ready? Let's do it, Pop. Nah, perjalanan kan di peta harusnya 15 menit tuh ke tempat tujuan. Tapi ini udah 30 menit bro. Mereka juga belum sampai. Dan si Jay kemudian berkata dong kalau sebaiknya mereka putar balik. Lalu tiba-tiba mobil ngegas sendiri tuh. Dan mereka pun menabrak sesuatu sampai si Jay terbentur dan mobil mengeluarkan asap. Nah, karena kejadian tersebut, si Mark yang juga terbentur nampaknya tidak terselamatkan guys. Mereka pun sekarang kebingungan karena terjebak di antah berantah dan juga anjing mereka tiba-tiba hilang dari sana. Di sini si Sam tentunya jadi orang yang sangat terpukul ya guys. Namun saat dia ngahulang di dalam mobil, seorang bapak-bapak tiba-tiba terlihat di belakangnya. Nah, si Sam ini kan udah beberapa kali tuh dapat firasat buruk. Tapi sekarang giliran si Jennifer yang dapat hal yang sama, yang mana dia melihat sebuah rekaman saat mereka pertama kali masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalamnya juga ada wanita penuh dengan luka darah guys. Dan dia pun berteriak. Namun sayangnya, dia tidak menceritakan apa yang dilihatnya. You okay?
Si Jennifer udah ngerasa kalau mobil tersebut bermasalah bro. Dan dia pun berkata pada si Steve untuk mencari solusi sambil memperlihatkan gambar yang dibuat oleh anak mereka. Si Jay kemudian nyamperin si Sam tuh. Dan mereka terlihat akan memperbaiki mobil. Dan ternyata si Sam ini sedikit mengetahui soal mesin mobil tersebut. Need you to pop the hood. Nah, saat mereka memperbaiki mobil, si Jay tiba-tiba hayang ke WC tuh. Namun si Abah ikut-ikutan dan memasukkan tangannya ke dalam mesin mobil tersebut. Lalu tiba-tiba mobil tersebut nyala sendiri bro. Dan si Abah jadi korban kedua yang disakiti oleh mesin mobil tersebut. Nah, malam harinya, si Steve kelihatan nyalahin si Jay tuh atas kejadian tadi pagi. Si Sam kemudian melerai mereka dan membuat mereka berhenti. Kita kemudian bahas dulu nih si Jennifer yang mendapat teror berikutnya. Seperti air keran yang menjadi kotor dan makanan yang tiba-tiba saja membusuk. Si Jennifer kemudian ngasih obat tuh sama si Abah. Dan di luar mobil, si Sam kemudian ngomong kalau dia akan tidur di luar alias di dalam tenda. Si Jay juga ngomong kalau dia bakal nemenin si Sam tuh. Dan malam itu semua bisa tidur, kecuali si Sam yang tiba-tiba saja ingin pipis. Nah, saat si Sam pipis, dia diteror lagi tuh sama hantu wanita. Dan si Jay kemudian mengagetkannya. Dan si Sam masuk kembali ke tendanya. Dan kita sekarang udah masuk nih ke hari kedua. Yang mana si Steve mengalami mimpi buruk mengenai seorang anak yang di awal film sedang dicari oleh ibunya. Nah, si Sam kelihatan lagi benerin mobil lagi tuh. Dia minta si Steve untuk membawa perkakas agar mempermudah saat dia memperbaiki mesin tersebut. Dikasih lah tuh perkakas seadanya sama si Steve. Dan Jennifer pun menghampiri mereka. Dan si Steve pergi. Lalu Jennifer terlihat mengajak ngobrol si Samantha. I'm gonna go talk to Jay. Nah, di dalam mobil, lemari tiba-tiba terbuka tuh saat Olivia di sana. Dan Olivia pun menemukan tali escaping persis di lemari tersebut. Dia kemudian minta izin dong sama mamahnya buat main tali. Dan Jennifer mengizinkannya. Berbarengan dengan si Samantha selesai memperbaiki mobilnya. It's good. Si Jay kemudian mencoba menyalakan mobilnya lagi tuh. Dan si Olivia terlihat main lompat tali tepat di belakang mobil tersebut. Semua orang kayaknya gak bakalan nyangka sih apa yang akan terjadi. Karena saat mobil berhasil kembali menyala, dia pun mundur sendiri dan kemudian mengenai Olivia. Nah, karena kejadian tersebut, si Steve marah banget tuh sama si Jay. Dan si Jay kemudian berkata kalau dia tidak tahu apa-apa karena dia sama sekali tidak menginjak gasnya. Di sini kayaknya hanya si Sam dah yang percaya sama si Jay. Dan si Jay berusaha untuk berbicara kepada kakaknya. Namun Steve berkata kepada Jay untuk menjauhinya. Nah, karena kejadian tersebut, suasana jadi terasa sangat canggung di sana. Si Steve kemudian mengambil tali yang dipakai oleh Olivia sebelumnya. Si Abah berusaha untuk tidak kaku dong di sana. Dan saat dia menyalakan keran dan airnya, lalu Jennifer berkata tentang sesuatu yang Steve tidak mengerti. Honey, you're not making any sense. Nah, si Jennifer terdengar berkata aneh nih sekarang. Mulai dari berkata kalau semua orang akan mati dan gak mau ditinggalin oleh si Steve karena dia gak mau berduaan dengan wanita yang dulu dia lihat di TV. Si Steve di sini masih belum paham dong yang dibicarakan istrinya. Dan si Steve terdengar minta izin untuk keluar sebentar supaya bisa ngobrol dan memecahkan masalah. Nah, si Sam di sini ngasih saran tuh sama mereka kalau harus ada yang keluar dari sana dan meminta bantuan atau menunggu seseorang yang datang ke arah mereka. Tentunya si Jay lebih memilih mencari bantuan dong. Dan saat mereka sepakat dengan ide tersebut, Jennifer pun sekarang diteror di dalam van dan dipaksa melihat adegan putrinya di sana. Nah, saat Jennifer berteriak dari dalam mobil, tiba-tiba orang aneh datang nih dan mencekik Jennifer dengan menggunakan tali yang dipakai oleh Olivia sebelumnya. Si Jennifer di sini kemudian disiksa guys, dan dia pun meninggal dunia. Lalu si jahat menyimpan tali tersebut di lehernya. Jen! Jen!
Pas si Steve melihat istrinya terbaring di kasur, si Steve pastinya sangat terpukul banget dong karena kehilangan 2 orang yang dia sayang di hari yang sama di mana mereka berniat untuk bersenang-senang sebelumnya. Jadi udah 4 orang tuh yang jadi korban mobil tersebut. Dan entah apa yang harus mereka lakukan, mereka pun hanya bisa terdiam. How long are we gonna let him stay out there? Have you always been like this? Nah, saat Steve sedang terlarut dalam kesedihannya, si Jay mulai cekcok lagi nih sama ayahnya soal kenapa sang ayah pergi waktu dia masih kecil dan juga membahas si ayah yang tidak datang saat ibunya berada di rumah sakit. Si Steve kemudian menyuruh ayahnya jujur dong tentang cerita sebenarnya kalau sebenarnya si ibu sudah mengkhianati ayahnya dan perjalanan sekarang adalah impian dari sang ibu yang direalisasikan oleh ayah mereka. Nah, karena tadi mereka udah sepakat untuk keluar dan mencari bantuan, si Steve dan si Jay kemudian bersiap-siap tuh. Namun mereka menemukan sebuah foto yang tergeletak di lantai dan beberapa barang dari dalam lemari. Di sana juga ditemukan banyak foto yang lain, guys. Dan juga sebuah pisau yang bermata banyak dan sebuah pistol yang terlihat sudah cukup tua. Photo was taken right there. Saat si Jay bertanya apakah si ayah membeli mobil dari orang yang ada di foto, si ayah pun menjawab kalau itu bukan orangnya karena dia masih muda dan belum terlihat tua. Tiba-tiba TV butut kemudian nyala lagi tuh guys, memperlihatkan seorang yang ada di foto yang terlihat bersenang-senang dengan menyiksa seorang korbannya. What the fuck was that? Si Steve kemudian baru sadar tuh kalau orang tersebut bernama Bob Country, yakni seorang psikopat yang sudah meninggal dan terkenal suka menyiksa korbannya. Terdengarlah tuh spekulasi di antara mereka kalau mobil tersebut sudah dirasuki oleh roh seorang psikopat dan kemudian bisa menyerang mereka. Telling me this RV's haunted? And there it is. Nah, di sini si Samantha menjelaskan tuh soal kejadian yang menimpa mereka, dimulai dari tangan si abah yang tersayat, Olivia, bahkan istri si Steve yang meninggal dengan tidak wajar. Si Jay juga menjelaskan tuh kalau semua kejadian bukan salahnya. Dan sesaat kemudian, mobil pun menyala dan Jay yang memegang pisau menjadi korban berikutnya. Si Abah kemudian disuruh keluar tuh dari mobil. Dan saat si Abah keluar, pintu pun langsung terkunci. Sementara si Sam dan si Steve masih ada di dalam. Mobil juga tiba-tiba nyala tuh di depan si Abah. Dan saat si Steve berusaha untuk mematikannya, mobil pun mengontrolnya dan mengejar si Abah dengan sangat kocaknya. Si Abah kelihatan sangat capek banget tuh dikejar-kejar mobil. Dan si Steve mencoba untuk memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pistol. Namun sayangnya pistol tersebut malah tidak berfungsi. Si Samantha kemudian memberi saran tuh pada si Steve kalau ayahnya harus mencari bantuan. Dan si Abah menyetujui saran tersebut. Love you, Dad. I love you too, son. Saat si Abah baru saja OTW untuk mencari bantuan, si Steve tiba-tiba gak bisa kontrol diri tuh. Dan dia pun mengambil pistol di depannya, lalu diarahkan pada Samantha. Ternyata yang ditembak oleh si Steve bukanlah Samantha guys, tapi si Abah, yang tentu saja hal tersebut membuat si Steve kehilangan akal sehatnya. He's not moving. Steve yang udah menembak dirinya membuat Samantha jadi seorang diri guys. Samantha pun membuang peluru dari pistol tersebut dan sangat sedih karena dia sekarang hanya seorang diri. Hari-hari Samantha sekarang sangat mencekam tuh guys. Dan tiba saat hari penentuan di mana Samantha memegang pisau untuk berjaga-jaga di tangannya. Samantha juga sempat berhalusinasi guys kalau dia lagi disiksa oleh si hantu dengan menggunakan alat pencukur. Dan bagusnya semua itu hanya imajinasi guys. Sampai tiba saat satu malam di mana Samantha terlihat bertarung dengan hantu tersebut. Nah, Samantha yang sempat pingsan terlihat diseret bro sama si hantu. Dia pun sadar dan mengambil pisau di sampingnya. Dan kemudian menggores sebuah lemari yang ternyata terhubung dengan jasad si hantu. Si hantu juga sekarang terlihat terluka guys. Dan si hantu pun mengeluarkan jurus pamungkasnya berupa sebuah teriakan yang membuat Samantha terpental.
Nah besok paginya, dua orang pengendara motor terlihat lewat tuh ke camper van. Mereka pun mengecek mobil tersebut dan mendapat sebuah minuman di dalamnya. Ini menandakan kalau Samantha juga tidak selamat ya guys. Dan saat mereka masuk ke dalam mobil tersebut, pintu pun tertutup dan film pun berakhir di sini. Filmnya sih bikin deg-degan ya guys kalau kita nonton sendiri. Nah, karena filmnya udah beres. Sampai ketemu di film Psikopat selanjutnya.